Shalom, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Sungguh senang kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati GKI Residen Sudirman. Dan nas yang kita renungkan untuk Lawatan Hati kali ini diambil dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Begini bunyinya. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nah, melalui nas ini kita akan merenungkan tema menebar kebaikan di tengah kebobrokan. Ibu bapak, saudari dan saudara, tentu kita semua pernah berbuat baik. Dan apa yang kita rasakan setelah berbuat baik? Kalau saya dan mungkin sebagian besar dari kita merasa senang, merasa gembira, ada kebahagiaan tersendiri setelah kita berbuat baik. Jadi menurut saya berbuat baik itu adalah sesuatu yang sesuai dengan natur kita sebagai manusia, menolong sesama, melakukan kebaikan bagi orang lain, bahkan kebaikan bagi seluruh ciptaan Tuhan di alam semesta. Namun di sisi lain, kita semua juga pernah merasa kecewa pada waktu kebaikan kita itu ternyata tidak seperti apa yang kita harapkan hasilnya. Nah, itulah bahayanya. Kekecewaan atas reaksi orang lain atau hasil yang kita lihat dari perbuatan baik kita seringkali membuat kita berhenti berbuat baik atau kita enggan berbuat baik. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kata jemu. Kalau di dalam 2 Tesalonika tadi dinasihatkan agar kita tidak jemu-jemu berbuat baik, kata jemu di sana berarti kehilangan hati, kehilangan niat, atau kalau dalam bahasa sehari-hari malas berbuat baik, sudah ogah, tidak kepingin lagi berbuat baik. Sekali lagi ada banyak hal yang menyebabkan kita tidak ingin berbuat baik, tapi salah satu yang berbahaya adalah kalau kita pernah dikecewakan setelah kita berbuat baik. Nah, kalau begitu, apakah kekecewaan itu harus selamanya menghentikan kita berbuat baik? Mestinya tidak. Bahwa kita pernah kecewa, menurut saya itu wajar, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita agar itu tidak membuat kita kehilangan niat untuk melakukan kebaikan. Apalagi kalau kita menyadari kita berada di tengah masyarakat, tengah dunia yang di sekitar kita banyak sekali hal yang sebaliknya, yaitu sesuatu yang buruk atau bahkan sesuatu yang bobrok atau sangat-sangat buruk. Nah, kita bisa melihat keburukan atau kebobrokan itu di dalam berbagai hal. Kalau saudara rajin mengikuti WhatsApp group di berbagai kelompok, tidak sedikit bahkan mungkin sebagian besar yang kita terima itu bukan sesuatu yang baik. Kadang malah sesuatu yang keliru, yang salah, informasi yang salah, yang sering disebut sebagai hoax. Kalau kita mengikuti berita, baik dari berbagai media termasuk radio yang kita sering dengar di Surabaya, itu juga seringkali ada berita-berita buruk, kriminal, pencurian sepeda motor, dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak, justru di tengah situasi yang buruk atau bahkan bobrok seperti itulah, orang-orang yang berbuat baik melalui kata-kata maupun tindakannya sangat diperlukan. Dan siapa lagi kalau bukan saya dan saudara-saudara. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Dan menurut saya, firman ini secara khusus berbicara kepada kita yang pernah kecewa setelah berbuat baik. Mari kita bangkitkan kembali niat kita untuk berbuat baik. Mulailah dulu berbuat baik. Mulailah mungkin dari hal yang kecil, supaya kegembiraan dalam berbuat baik itu kembali muncul di dalam hati kita. Sampai jumpa dalam lawatan hati berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.